Salam hangat, salam jumpa Sobat Kristus yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Suara Kebenaran di hari ini. Dan untuk mengawali semuanya, marilah kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Marilah berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus, sumber kehidupan. Tuhan yang memberi arti dalam hidup kami, karena kami belajar bergantung dalam kasih karunia-Mu. Kiranya di hari ini, lewat tuntunan firman Tuhan, kami memaknai hidup kami yang sesungguhnya, hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan, yang kami dapatkan di dalam ketergantungan pada Engkau Yesus Kristus dan firman-Mu. Kami ingin firman-Mu sungguh menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami hari ini dalam iman kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terbaca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12 dengan tema peka dan bertindak benar. Sekali lagi, peka dan bertindak benar. Bacaan hari ini dengan perikop perkawinan di Kana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang pernah bilang demikian: orang tidak peduli dengan berapa banyak yang kita tahu, tapi mereka akan peduli dengan apa yang kita lakukan pada mereka. Sekali lagi, orang tidak peduli berapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita memperdulikan mereka. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini, dalam perjuangan hidup ini, setiap orang butuh untuk dimengerti, butuh untuk dikasihi. Dan itu terjadi hanya ketika kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, punya kepekaan dalam melihat kebutuhan setiap orang. Bacaan hari ini sebagai satu tanda atau mujizat pertama di negeri Kana, di mana Yesus membuat air menjadi anggur, itu terjadi sesuai dengan tema yang diangkat hari ini. Karena ada kepekaan, karena ada empati terhadap pergumulan orang lain. Lebih tepat bacaan hari ini mengatakan bagaimana seorang perempuan, yaitu Maria, ibu dari Yesus, memiliki kepekaan ketika pesta di Kana itu tiba-tiba kehilangan sesuatu. Artinya anggur habis, tidak ada lagi. Anggur sebagai lambang sukacita yang membuat sebuah pesta lebih bergairah di Israel habis. Dari sini Maria memiliki kepekaan. Karena itu Maria datang dan bicara langsung pada Yesus. Tolong, mereka kehabisan anggur. Maria melakukan ini karena dia tahu bahwa kalau Yesus tidak bertindak, Yesus tidak melakukan sesuatu, maka otomatis mempelai yang lagi berbahagia, yang punya pesta ini, pasti akan dipermalukan. Saudara, luar biasa apa yang dilakukan Maria. Maria mau mengajari saudara dan saya bahwa ketika kita melihat penderitaan orang lain, kita jangan menjadi seseorang yang justru beria-ria di atas penderitaan orang lain. Tapi bagaimana dalam kepekaan kita solider dengan derita mereka dan kita membawanya ke hadapan Tuhan. Dan dunia membutuhkan orang-orang seperti Maria yang peka terhadap pergumulan besar orang lain. Bukannya hanya membicarakan pergumulannya atau hanya berhenti dengan kata-kata klise kasihan, tapi tidak melakukan apa-apa. Karena itu namanya NATO, no action, talk only. Dan Maria menjadi seorang perempuan yang sekali lagi mau menunjukkan bahwa dalam kepekaan terhadap mempelai yang menikah, karena mereka kehabisan anggur, Maria datang kepada Yesus. Saya suka figur perempuan ini. Perempuan ini atau Maria yang kita hormati adalah seorang perempuan yang mau mengatakan kepada kita setiap saat kalau kita cukup peka. Di dalam hidup ini, mulai dalam keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bagaimana kita melayani jemaat Tuhan, dan dalam konteks yang lebih besar, di tengah 2023 yang penuh dengan tantangan. Yang dibutuhkan adalah sikap realistis melihat tantangan-tantangan ada di depan. Tapi dari sikap itu, kita juga belajar peka untuk melakukan sesuatu. Saya ingat catatan yang baik dari Yeremia. Dia mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah bagi kota itu. Nah, ini hanya dapat terjadi, saudara, kalau saudara dan saya punya kepekaan. Ya, kita punya passion, cinta yang besar terhadap derita manusia. Bacaan perkawinan di negeri Kana, sekali lagi, cerita tentang seorang perempuan yang memiliki kepekaan dan tahu bagaimana bertindak benar. Dan dari apa yang Maria lakukan, tanda pertama sebagaimana dikatakan Injil Yohanes, dibuat oleh Yesus di negeri Kana, yaitu membuat air menjadi anggur. Yang berikut, kepekaan itu diwujudkan dengan melibatkan orang lain.
Ada pelayan-pelayan di sini dalam bacaan Injil Yohanes 2 ayat 1-11 yang juga harus ambil bagian supaya keluarga itu bukan hanya tidak kehabisan anggur tetapi juga bisa mengangkat muka dan pesta itu menjadi pesta yang luar biasa bisa dinikmati. Ketika Maria meminta kepada Yesus lakukan apa yang dia katakan, maka para pelayan-pelayan ini dalam catatan Injil Yohanes mengisi tempayan-tempayan yang kosong itu. Lalu Yesus melakukan the first miracle, mujizat yang pertamanya di negeri Kana. Orang yang peka akan melibatkan orang lain. Dan ketika ada orang-orang lain yang masuk dalam barisan orang-orang yang punya kepekaan terhadap pergumulan orang lain, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Mereka melakukan apa yang Yesus minta, dan dari situ mereka membawa kebahagiaan dan sukacita bagi mempelai yang ada. Saya pikir kita perlu bertanya, bagaimana kalau Yesus membuat perintah atau menyatakan perintahnya untuk mengisi semua tempat yang kosong itu, lalu para pelayan-pelayan ini memberontak. Karena bertanya, kamu siapa? Kamu punya otoritas apa? Karena ini belum pernah terjadi, kamu buat mujizat, kamu ini siapa? Sehingga jelaskan, sambung suruh kami seperti ini. Tetapi bacaan kita mengatakan mereka melakukannya. Ketaatan membawa sebuah mujizat. Di dalam jiwa yang peka ada ketaatan. Seperti dikatakan Isaac Watts, trust and obey. Taat dan percaya. Itu kunci kehidupan Kristen yang membawa kemuliaan bagi Kristus, membawa sukacita. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, saudara yang terkasih, saya suka dalam bacaan ini nanti ketika anggur itu dihidangkan, pemimpin pesta, orang-orang yang hadir menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat pada ayatnya yang ketika Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan itu, lalu mereka membawanya. Dan setelah itu terjadi, orang-orang di situ mengatakan seperti demikian dalam ayat ke-10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu luar biasa. Saudara lihat, ada kekaguman karena sebuah tanda atau mujizat yang Tuhan buat. Ketika Tuhan memberkati seseorang punya hati yang peka seperti Maria, ada bonus yang luar biasa yang akan dinikmati orang-orang lain, yaitu kalian telah melakukan yang terbaik sampai sekarang. Karena biasa dalam pesta, orang menghidangkan anggur yang baik lebih dulu. Untuk menarik perhatian, the first performance, penampilan pertama, menarik perhatian. Tetapi mujizat yang dibuat oleh Yesus yang lahir dari kepekaan Maria dan ketaatan para pelayan-pelayan di situ membuat kekaguman pada orang-orang ada di pesta. Tetapi engkau menyediakannya sampai sekarang. Artinya Yesus Kristus sumber sukacita. Yesus Kristus membuat kehidupan bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa. Dan sekali lagi itu terjadi di dalam diri orang-orang yang peka dengan kehidupan orang lain, dengan pergumulan orang lain. Dan itu membuahkan hasil yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sehingga tanpa tedeng aling-aling, orang-orang di luar sana akan bicara entah langsung atau tidak. Benar-benar hati yang peka, benar-benar hati yang peduli pada orang lain, melahirkan mujizat yang berlipat ganda. Sehingga sampai sekarang kami merasakan anggur itu luar biasa. The very best, anggur yang paling terbaik yang kami rasakan. Dan jangan lupa, dasar dari tema besar hari ini, untuk memulai hari yang luar biasa ini, yakni peka dan bertindak benar, itu menunjuk pada figur anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Bacaan kita mengatakan ketika Maria bicara dengan Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara lihat, Yesus mau menunjukkan bahwa dia punya saat belum tiba. Berarti kalau kita pakai logika sederhana, sekalipun aku menghormatimu ibu, tapi ada area tertentu sebagai anak Allah, manusia siapapun tidak bisa intervensi di dalam itu. Saatku belum tiba. Namun, walaupun Yesus mengatakan saatnya belum tiba, toh dia tetap menaati Maria. Karena apa? Karena hati Yesus penuh dengan compassion, belas kasihan, penuh dengan kepekaan kepada yang punya pesta ini.
itu mau menunjukkan bahwa di dalam hidup ini, kadang-kadang yang harus kita lakukan bukan sekadar bicara soal aturan ini dan itu. Saatku belum tiba, artinya saya belum pantas melakukan itu. Tetapi berhadapan dengan pergumulan orang lain, berhadapan dengan derita orang lain, bahkan berhadapan dengan mungkin ancaman maut yang mengancam kehidupan orang lain, kasih akan bicara lebih awal. Itulah mengapa Rasul Paulus dalam 1 Korintus mengatakan, ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar antaranya adalah kasih. Kasih yang lahir dari kepekaan. Kasih yang melakukan sesuatu sekalipun dalam catatan Yohanes seperti kita baca hari ini. Yesus katakan saatnya belum tiba, tapi ia tetap melakukannya. Ini menjadi kekuatan dan penghiburan terbesar bagi saudara dan saya. Di tengah 2023 di mana ancaman krisis global, resesi ekonomi dan pangan yang benar-benar akan melanda kita dan mungkin dan pasti akan membuat kita terpuruk. Kita punya seorang juru selamat. Anak Allah yang menjadi manusia yang luar biasa. Yesus Kristus yang tidak mempermainkan derita manusia, yang tidak seperti ajaran dalam teisme mengatakan setelah Allah menciptakan dunia ini, dia hanya duduk berpangku tangan dan melihat derita kita. Tidak, Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Sekalipun saatnya belum tiba sebagaimana dikatakan kepada Maria, tapi dia akan melakukan itu. Mengapa? Dia punya kasih yang hebat. Dia punya kepekaan yang hebat. Dan dunia membutuhkan ini. Karena itu Yesus Kristus memang akan menjadi juru selamat. Dan Yesus Kristus akan tetap menunjukkan kasih dan kuasanya. Bahkan di tengah keterpurukan dan ketidakberdayaan dunia ini. Saya berandai-andai di akhir refleksi saat ini. Apakah, pertanyaan saya, yang punya pesta itu tahu ya bahwa Yesus ada di belakang layar, behind the scene? Apakah pengantin itu kelak akan datang berterima kasih kepada Maria karena mereka memang bersuka cita di depan dalam euforia pesta yang luar biasa, tapi mereka lupa ada orang di belakang layar seperti Maria, para pelayan yang melakukan perintah Yesus, dan lebih dahsyat ada seorang Yesus juru selamat. Apakah itu terjadi? Injil tidak mencatatnya, tapi kita berandai-andai. Posisikan diri kita, seandainya kita dalam posisi orang-orang mempelai yang berbahagia ini. Apakah kita masih mengingat orang-orang di belakang layar yang peka dengan hidup kita, yang tanpa kita sadari mensupport kita, giving the best, memberikan pada kita, hanya karena mereka mencintai kita dan tidak ingin hal yang buruk terjadi pada kita. Kepekaan kita sebagai manusia yang percaya akan membuat kita mengerti bahwa di dalam hidup saudara dan saya, sampai kapanpun, sampai kita menutup mata, kita akan selalu menjadi orang-orang yang berhutang. Berhutang pada kebaikan Allah, berhutang pada kebaikan orang lain seperti kepada Maria dan seperti kepada Yesus dalam catatan Injil Yohanes. Dan karena itu, kepekaan kita akan membuat kita belajar lebih rendah hati. Tidak pongah, tidak sombong, tidak berpikir bahwa kitalah pusat dari dunia ini dan kita mengontrol dunia ini. Selalu ada orang-orang, entah itu keluarga kita, rekan sepelayanan, bahkan jemaat Tuhan dalam konteks kita bergereja, dan orang-orang kecil yang mungkin kita lupakan, yang mensupport kita dari belakang karena mereka peka dengan doa mereka, dengan empati mereka, dengan harapan kepada Tuhan. Di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, mereka menjadi orang-orang yang peka dan ingin yang terbaik bagi kita. Mulailah hari ini dalam percaya kepada Kristus. Mintalah hati yang peka untuk orang-orang lain yang menderita. Dan jadilah orang yang ketika orang lain peka dengan derita kita, mensupport kita, janganlah sampai kita melupakan mereka. Tuhan telah membuat mujizat yang pertama di negeri Kana sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes. Dan percayalah, dia rindu untuk melakukannya bagi saudara dan saya. Bahkan di tengah dunia yang sulit seperti ini, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya adalah benar untuk peka dan bertindak benar. Dari situlah kita melihat karya kasih Allah, sungai sukacita dari Allah memenuhi saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita meminta hadirat Tuhan, kita meminta bimbingan Tuhan, kita mengucap syukur untuk acara hari ini dalam doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan terbesar bagi kami, sehingga kami akan cakap menanggung segala perkara. Kami melangkah dalam iman dan keyakinan, karena dalam kerja, dalam dedikasi pelayanan kami, di situ Tuhan ada, dalam empati, dalam kasih sayang yang menolong kami menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kami berdoa
untuk klasis Kota Kupang Timur ini. Dan media multimedia yang menjadi wadah penyampaian firman-Mu dalam program Suara Kebenaran. Kiranya kami menyampaikannya dan banyak orang mendengar tentang kasih kuasa Tuhan. Dan media ini sungguh akan mempermuliakan nama-Mu. Karena kami sadar di luar sana banyak orang yang menderita, banyak orang yang hilang harapan, banyak orang yang kecewa terhadap orang-orang di sekitar mereka, dan mungkin kecewa dengan Tuhan karena hidup yang sulit. Kami ingin program Suara Kebenaran menyatakan bahwa Tuhan sungguh berempati. Tuhan PK, Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin merangkul, dan Tuhan membawa pembebasan bagi setiap orang. Karena itu biarlah media atau program Suara Kebenaran benar-benar terberkati. Berkati hamba-hamba-Mu setiap kami yang mengalami firman Tuhan di klasis tercinta Kota Kupang Timur sampai ke Sinode, Gemit, dan semua kami Bapak Ibu Pendeta yang melayani jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami teringat dan mendoakan secara tulus pemerintah yang kami hormati, kami hargai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pusat sampai ke tiap daerah. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, para Menteri, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bapak Lurah, RT RW semua yang adalah hamba-hamba-Mu. Kiranya otoritas Tuhan hadir atas mereka, sehingga roda pemerintahan yang ada bahkan di tengah situasi yang sulit seperti ini, mereka akan melakukan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Dan sungguh kemakmuran terjadi karena Tuhan Yesus berkasih karunia bahkan di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, baik di kantor, baik di sekolah, di kebun, di pasar, tukang ojek, kondektur, atau pelayanan-pelayanan kami di gereja Tuhan, kiranya menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Kami membawanya kepada Tuhan karena kami tahu dengan ibadah yang nyata di luar sana, kami bergumul bersama Tuhan, dan kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bantu semua yang berkeluh kesah, bantu anak-anak-Mu yang menjalani hidup dalam beratnya kehidupan ini, bantu para bapak-bapak, mama-mama, anak-anak muda, suami istri, kakak adik semua dalam pergumulan hidup ini. Kiranya mujizat di negeri Kana, anggur yang baru itu terus hadir dalam diri setiap orang percaya, sehingga kami semua merasakan sukacita dalam berjalan bersama Tuhan. Ini doa, harapan, dan syukur kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan sahabat kami. Dalam iman kepada-Mu saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah kita telah bersama dalam program Suara Kebenaran. Kami mendoakan apa yang terjadi dalam Suara Kebenaran program hari ini melalui firman Tuhan sungguh memberkati kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.